Hai teman-teman Aksoro, kali ini saya akan sharing bagaimana supaya Anda punya mental baja sebagai entrepreneur. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di redaksinya Aksoro. Jadi banyak yang tanya gimana cara untuk kita biar nggak gampang baper, biar kita bisa move on, nggak gampang sakit hati gitu ya sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur. Nah, it's very interesting question, bagus banget pertanyaannya karena ini dialamin banyak orang. Jadi kalau saya pribadi itu dulu tuh saya orangnya baperan ya. Jadi dalam arti kenapa saya bisa baperan? Maksudnya gampang tersinggung gitu. Kenapa bisa? Karena saya anak terakhir, terus orang tua saya cukup terpandang baik di rumah ataupun waktu di sekolah. Jadi kalau teman-teman yang lain tuh ngalamin bullying di sekolah, saya tuh nggak pernah ngalamin. Kenapa? Karena yang mau ngebully takut sama orang tua saya gitu kan. Itu waktu SD gitu. Di rumah juga gitu, di rumah saya nggak pernah, kalau misalnya lagi main bola misalnya, main bola itu yang lain kan dijegal-jegal gitu ya, nanti kalau saya yang main bola, yang lagi giring itu, jangan ini anaknya Pak Mantri gitu ya, anaknya bapak saya gitu ya, ya kayak langsung dapat perlakuan istimewa waktu kecil, dan itu yang bikin saya gampang tersinggung waktu gede, karena waktu kecil itu dapat perlakuan istimewa, begitu menghadapi dunia nyata ternyata wow. Saya sendiri dulu waktu SMP atau SMA ya, itu suka kaget kalau kita misalnya ke bengkel, ke tambal ban gitu, atau ke warung mana, saya ngomong pakai bahasa Jawa yang halus, si tukang pedagangnya itu ngomongnya pakai bahasa Jawa yang kasar, itu saya kaget gitu. Kok gini ya, aku udah ngomong halus kok dapatnya kasar ya gitu. Kayak awalnya saya suka bingung, terus waktu di kuliah juga mulai, karena kuliah saya udah mulai jauh dari orang tua, kayak mulai menghadapi realita hidup. Ternyata di dunia ini tidak sehalus rumah ya, tidak seaman di rumah gitu. Awalnya saya jadi kayak mudah tersinggung, mudah gak kaget, mudah kayak ya gampang baper. Kalau ada kesalahan sedikit itu, atau ada kegagalan sedikit, diledek dikit itu kayak oke, mundur gitu. Tapi itu masa lalu. Nah, sekarang saya udah mulai belajar. Jadi sekarang saya malah jadi orang yang bisa sebaliknya gitu ya, makin diremehin makin seneng, makin diledekin malah makin semangat, diobrolin, digunjingin, di apa-apa itu kayak udah biasa banget. Nah, gimana saya bisa berubah? Caranya ada beberapa hal. Yang pertama, ini saya baru tahu belakangan ya, dan ini saya juga udah coba, mungkin saya tahu tuh setahunan yang lalu, namanya adalah rejection therapy. Jadi terapi ditolak. Jadi kalau kita pengen ngasah mental kita, itu kita mainan game ini aja, rejection therapy. Terapi ditolak. Kalau biasanya nih kita kan main game itu biar diterima gitu ya. Kita minta uang itu biar diterima. Nah, ini dibalik. Kalau ditolak itu malah bagus. Jadi Anda akan memenangkan game ini kalau sudah ditolak. Kalau Anda diterima, itu berarti Anda kalah. Jadi Anda harus dapetin 100 penolakan. Misalnya simpel banget, cari aja penolakan. Misalnya hari ini keluar rumah, terus minta 20.000, misalnya lagi diangkot gitu. Diangkot itu Anda minta 20.000, harus ditolak gitu. Kalau nggak ditolak, berarti Anda gagal. Atau misalnya lagi ke kasir, Mbak boleh nggak minta minumnya gratis gitu. Atau mungkin dari hal-hal yang simpel, Anda waktu datang nanti makan ke tukang gorengan gitu ya, Anda mungkin tadinya orang-orang yang sangat introvert atau sangat pemalu, atau orang yang nggak enakan, terlalu sopan, terlalu santuy, terlalu santun. Misalnya Anda minta saat bonus 1 aja Anda nggak enak, itu bagus itu buat latihan. Bilang aja, minta tahunya 1 dong bang gitu, dan harus ditolak. Kalau ternyata nggak ditolak ya diterima tahunya, tapi Anda harus melanjutin game itu sampai Anda dapetin 100 penolakan. Dan surprisingly ternyata ditolak itu susah ya. Ternyata kayak banyak sekali orang-orang baik di luar sana yang menerima keinginan kita. Saya pernah pengen tidur di hotel gratis, dikasih gitu. Bayangan saya kan bakal ditolak ini kan. Dapat penginapan gratis, ternyata malah diterima aja gitu. Tapi ya itu tadi, gamenya adalah kita harus cari penolakan. Kalau Anda jualan itu bagus banget cari penolakan, tawarin aja ke teman-teman, makin ditolak makin bagus. Atau cari ke lapangan sih, kalau enak Anda terjun ke lapangan, kantor, di jalanan, atau gimana, itu yang benar-benar kalau bisa cari kesempatan sebanyak mungkin
ditolak sampai ketemu 100 penolakan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ubah cara berpikir. Jadi biasanya orang itu berpikir kesialan hidup yang menimpa dia, masalah itu tuh kayak terjadi karena dia. Wah, maksudku kayak untuk menyerang dia gitu. Nah, ubah mindsetnya. Semua kegagalan, semua peristiwa itu yang terjadi, serangan-serangan itu datang untuk memperkuat kita gitu. Oh, karena aku mau jadi sosok pilihan nih. Mau jadi sosok pilihan, aku memang harus dapat berbagai macam pelajaran hidup. Nah, itu yang harus dijaga di pikiran kita, cara pandang kita terhadap masalah. Sebenarnya yang sering terjadi yang bikin sakit hati itu bukan masalahnya, tapi cara kita melihat masalah gitu. Yang jadi masalah itu bukan masalahnya, cara kita melihat masalah. Jadi kalau kita melihatnya itu hal-hal yang terjadi itu untuk kita, untuk kebaikan kita, yaitu nanti akan lebih senang, lebih lebih fight, lebih bisa tebel gitu. Kita nggak gampang baper. Terus yang terakhir adalah biasakan apresiasi diri karena usaha kita. Jadi kesalahan banyak orang saat memuji itu adalah memuji hasilnya, memuji betapa dia berbakat. Hasil riset menunjukkan anak yang dipuji karena dia cerdas. Oh, kamu cerdas nih, kamu pinter nih. Itu lama-kelamaan dia tidak akan punya mental fight yang bagus. Kalau anak dipuji, kamu bagus, kamu pinter, itu nanti dia akan kecenderungan mencari tantangan-tantangan yang gampang. Supaya apa? Supaya dia nggak gagal. Karena kalau gagal, nanti dia dianggap nggak cerdas. Jadi penelitian itu gini, ada dua anak, A sama B. Yang A disuruh sama-sama menyelesaikan puzzle. Puzzle-nya ada yang gampang, ada yang susah gitu ya. Makin lama makin susah. Yang A itu dipuji karena pinter, yang B dipuji karena dia pekerja keras. Wah, kamu usahanya tekun, kamu tekun banget, telaten gitu. Dipuji gini ya, sini dipuji kamu cerdas, kamu pinter gitu. Apa yang terjadi? Yang dipuji yang pinter-pinter ini itu menghindari puzzle-puzzle yang susah. Karena kalau begitu nanti ngerjain yang puzzle yang susah, terus dia mikirnya gini, wah itu kok susah ya? Oh, nanti kalau aku nggak bisa nyelesain puzzle, aku nggak dicap smart lagi dong. Hingga akhirnya dia terbiasa males dan nggak dapet tantangan. Sebaliknya, kalau anak yang dipuji karena effortnya, karena usahanya, karena ketekunannya, itu dia akan tertarik untuk melakukan tantangan-tantangan yang lebih besar. Jadi itu tadi beberapa cara supaya kita bisa punya mental yang bagus sebagai entrepreneur. Dan satu bonus tambahan adalah masuki lingkungan yang positif. Karena itu kayak it will change your life. Kita itu 5 orang terdekat kita. Kalau 5 orang terdekat kita gamers, kita gamers. Kalau 5 orang terdekat kita editor, kita editor. Kalau 5 orang terdekat kita perutnya buncit, pasti kita ikutan buncit. Kalau 5 orang terdekat kita jomblo, jangan kaget kalau Anda jomblo. Gitu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tanyain karena kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Bye.